Kasus perseteruan Adi Bing Slamet dan Eyang Subur bergulir semakin panas. Adi pun tetap akan melaporkan ke polisi. Namun, Eyang Subur tetap santai. Benarkah Eyang Subur bersikap santai karena banyak yang mendukungnya? Lantas siapakah sesungguhnya Eyang Subur itu? Benarkah ia seorang dukun ataukah hanya seorang tukang jahit biasa yang merantau ke Jakarta? Lantas kenapa Adi Bing Slamet tetap akan memperkarakan Eyang Subur? Keluar dong Subur, jangan pakai pengacara. Silang sengketa Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur bergulir makin panas sejak beberapa waktu lalu muncul di media. Dan bukan lagi perang statement seperti yang berkembang sepekan terakhir. Adi sudah ancang-ancang untuk menyeret Eyang Subur ke meja hukum. Putra komedian almarhum Bing Slamet yang merasa diperdaya oleh mantan guru spiritualnya ini akan melaporkan Eyang Subur ke Polda Metro Jaya. Adi tidak gentar menghadapi mantan guru spiritualnya tersebut di meja hukum. Ia bahkan telah mengumpulkan bukti-bukti juga orang-orang yang pernah menjadi korban Eyang Subur untuk bersaksi di depan aparat kepolisian. Kapolda dong. Ini kan udah masalah daerah ini. Laporannya, I miss you Subur. I want to see you at Polda. Gitu. Ya macem-macem lah. Pelecehannya ada. Yang dia ngancurin rumah tangga orang nih banyak ada juga ya. Terus penipuan. Ya, banyak deh. Pokoknya yang bisa ngejerat dia masuk ke penjara tuh. Ini saya janjian nih sama saksi-saksi. Saya dukung kalau misalnya ada yang namanya ke Polda mau kemana. Dan kita siap gitu loh. Artinya yang sendiri siap secara hukum mempertanggungjawabkan jika memang Eyang melakukan hal itu gitu, dan yang tidak pernah takut untuk bermasalah seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah yang mana yang mau dilaporkan, siapa yang merasa dirugikan, kan gitu. Kalau memang Adi yang merasa dirugikan ya lapor aja sendiri, bukti-buktinya mana, kan gitu. Kalau memang orang lain yang merasa dirugikan, biarkan orang lain yang bicara, kan gitu. Biarkan orang lain melaporkan, jangan dia yang memanas-manasi, kan begitu. Kalau memang ada. Seolah tak terusik menghadapi ancaman Adi, Eyang Subur melalui kuasa hukumnya tenang-tenang saja. Ia tetap tak mau muncul meladeni Adi dan hanya melalui pengacara saja. Maka Adi pun menantang Eyang Subur untuk muncul dan berbicara tanpa perantara. Keluar dong Subur, jangan pakai pengacara. Jelasin sama pemirsa, aliran saya ini benar apa enggak? Istri 9, minum, judi, tidak mengharuskan sholat, tidak mengharuskan puasa. Itu aja deh, nggak usah yang lain-lain. Di luar teman-teman yang ditipu. Kayak Koasing, Ciafa, yang 3M, yang 1M, yang 2M. Nah, coba jelasin. Yang bilang kepada saya bahwa Lam, tolong disampaikan saja ke masyarakat apa yang saya ingin sampaikan. Bukan saya takut untuk timbul ke media, tapi pertanyaannya untuk apa saya timbul? Saya ini siapa? Kan gitu. Saya ini cuma orang tua renta biasa, kan gitu. Tidak ada yang spesial dan boleh dikatakan bukan artis, bukan paranormal, kan gitu. Dan juga bukan dukun, kan gitu. Buat apa saya tampil gitu loh. Ketika memang saya punya hak untuk menggunakan pengacara, ya sudah, sebagai juru bicara dan sekaligus pembela hukum, silakan kamu bicara. Tidak hanya menantang Eyang Subur, Adi Bing Slamet yang mengaku telah diperdaya oleh Eyang Subur selama belasan tahun tidak sudi lagi mengikuti keinginan Eyang Subur untuk meminta maaf. Alih-alih memenuhinya, Adi justru kian menggebu menyeret Eyang Subur ke meja hukum. Eyang sendiri tidak terlalu mempermasalahkan permasalahan ini. Ya kan, kalau memang Adi mau datang ya masih dibuka pintu, kan itu. Dan Adi pun tahu itu kan, Adi kan puluhan tahun lah sering mundar-mandir, kan itu. Ya, terus cuman yang sayangkan cuma gini, kenapa sih dia harus menghasut orang lain yang tidak tahu apa-apa untuk membenci Eyang? Kalau beginian nih susah dibuktikan tapi bisa dirasakan. Tuh. Susah dibuktiin. Ya nanti banyak yang bersaksi. Pokoknya tenang. Tunggu tanggal mainnya, nanti lihat Bur pemandangan saksi-saksi nih pada ke Polda melaporkan. Teman saya polisi udah bilang, Mas Adi,
saksi yang banyak, 2 alat bukti aja udah cukup. Nah dia nih sekarang udah bingung. Dia bilang apa? Eyang menerima maafnya Adi, kalau misalkan Adi mau minta maaf, dia nggak akan melanjutkan ke jalur hukum. Ini udah bukti nih. Adi yang merasa disesatkan selama mengikuti perintah Eyang Subur kini seperti menentang arus. Ia melawan mantan guru spiritualnya setelah merasa banyak diperdaya, sementara banyak artis dan komedian yang justru berdiri di belakang Eyang Subur. Mungkin karena banyak yang mendukung inilah, Eyang Subur tak mundur menghadapi ancaman Adi. Namun hal itu tak lantas membuat ciut nyali Adi. Oh, katanya sesat, menurut saya nggak sesat. Di rumah beliau di depan itu ada musola. Dulu tuh kamar sebelum ditempatin tamu-tamu selalu disediakan. Setiap kamar ada sajadah, ada mukena. Saya nggak pernah menyalahin Adi, saya ingat saya. Jujur, saya muak dengan kelakuan Adi di saat ini. Yang menjelek-jelekan saya, menyebut nama saya di internet. Sampai keluarga saya, anak saya yang kuliah di Semarang ikut malu. Mau tahu dia sembayangnya kayak apa? Nggak wudhu, duduk di atas sajadah, tangan begini sedakap, gedek-gedek kayak nyari sinyal. Bahkan saya sebelum rekan-rekan ada yang dikasih hadiah, itu saya pertama yang dikasih hadiah. Dan Pak Subur itu datang ke rumah saya di Surabaya. Kebetulan saya di Surabaya nggak ada di rumah, carilah saya ke bengkel. Saya di situ diajak, Cak, aku dodono, di sing dodol mobil, kan dodol kacang tuh ada, dodol mobil, ya maklum orang sopir itu desa, kalau dealer lah mungkin saya kasih tahu ya, dodol mobil. Nah itu saya kasih tahu tuh depan, sampai milih, tinggal milih aja saya. Terus teman-teman yang kayak kemarin aku udah dengar komen-komen dari Mas Nur Buat, Tesi dan sebagainya. Aduh kasihan. Jangan ngebela setan, nanti nyesel. Neraka itu. Yang jelas-jelas gitu aja dah. Saya memang baru 8 tahun dalam proses saya menimba ilmu di rumah Eyang. Saya belajar tentang kehidupan yang sebenarnya seperti apa. Eyang selalu menekankan bahwa Mas Unang harus selalu dimanapun berbuat baik. Lu 8 tahun Nang, gue 16 tahun, lu jangan ngomong dah. 10 tahun ke bawah, komentarnya beda. 8 tahun ke bawah, komentarnya juga beda. Kalau 10 tahun ke atas, nih yang begini nih. Ya, jadi beda, jangan kita samain. Sakit hatinya, ya kita gimanainnya di sono tuh tahu semua. Nggak usah begitu-gitu Nang. Menyeruaknya kasus silang sengketa Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur sontak menggulirkan pertanyaan, siapa sebenarnya Eyang Subur ini? Maklum saja, bukan hanya Adi yang menjadi pasien spiritual Eyang Subur. Sejumlah komedian setia menjadi kliennya. Tak heran kalau Tarsan, komedian jebolan Sri Mulat, tahu persis siapa sosok Eyang Subur. Dia mengenal Eyang Subur sebelum lelaki tersebut menjadi dipanggil seperti sekarang. Awalnya, Subur hanyalah seorang penjahit yang hijrah ke Jakarta. Eyang Subur itu kan memang orangnya pendiam, kan gitu, tidak banyak bicara, kan gitu. Dia dulunya penjahit dan dia menjalani, mempelajari keilmuan dan sebagainya. Akhirnya dia beralih dari tukang jahit, gampangannya terus menjadi orang pinter. Nah kan gitu. Tetapi kan sejauh kita menelaah bahwa setiap orang kan ingin hidup layak dan sebagainya. Nah, tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang layak ini kadang-kadang terus menyalahgunakan keilmuan. Dia tuh seorang penjahit hebat di Selipi. Saya sering ke rumahnya. Saya kalau menjahitkan jas cocok sama Cak Subur.
Sudah kayak saudara, teman-teman Sri Mulat, dia sering nonton Sri Mulat. Teman-teman Sri Mulat itu juga sering menjahitkan baju ke tempat Cak Subur itu. Merasa diperdaya selama belasan tahun, Adi yang menjadi pengikut Eyang Subur sejak tahun 1995 silam, kini tak akan mundur setapak pun untuk menyeret Eyang Subur ke meja hukum. Menurut Adi, terlalu banyak kesesatan yang diperbuat oleh mantan guru spiritualnya. Bukan hanya sempat mengancam akan membuat ibunda Adi lumpuh karena stroke, tapi juga pernah meminta istri Adi Bing selamat. Nih udah terbukti nih, 4 keluarga mau dihancurin. Gue, bini gue, Septian Dwi Cahyo istrinya, Arya Dewi, Rio Devi, ini hancur semua yang 3. Lo boleh cek, sekarang Rio udah balik ke rumah mamanya, Devi itu lagi di apartemen. Nah, apa manfaatnya dekat sama si Subur? Itu dampak negatif semua. Welcome to Subur Jungle. Saya baru pulang umroh, ya kan. Adi telepon sama saya. Bang, bantuin saya bang, yang abang bener dulu ngomong tuh, bilang, yang mana masalah itu Subur? Jangan emosinya, bilang gitu. Kenapa? Dia cerita Adi, ibunya disumpahin, jadi stroke, ya kan. Kemudian dia bilang sakit jantung, masuk rumah sakit, dia cerita. Nah, kemudian istrinya juga kepengen dikawinin supaya Adi bisa mati duluan, gampang. Tuh. Apa itu norma-norma kehidupan seorang yang dipandang sama masyarakat? Kita berharap ini sudah dibuka gitu kan. Ketika memang Adi merasa dirugikan secara hukum, silakan lapor polisi, nggak usah banyak bicara gitu loh, nggak usah banyak omong, ya laporkan aja, selesai ya sudah gitu loh. Biarkan proses hukum yang bicara gitu. Jangan seolah-olah hakimnya dia, polisinya dia, kan pengacaranya dia juga, jadi semua dia gitu, dan jangan so jagoan lah Adi. Berbeda dengan kasus Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur yang kian memanas, Anang Hermansyah dan Bunga Citra Lestari justru merayakan ulang tahun satu tempat. Lantas seperti apa ulang tahun 2 selebritis ini? Benarkah Anang kembali mendapat kejutan? Lalu bagaimana dengan ulang tahun BCL? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Gak tahu nih, besok aku surprise lagi, minggu depan surprise lagi. Lepas dari perseteruan Adi Bing Slamet dan Eyang Subur yang kian memanas, kemarin Anang Hermansyah dan Bunga Citra Lestari rayakan syukuran ulang tahun di tempat yang sama. Dihadiri oleh seluruh keluarga dan orang tua masing-masing. Suasana yang tercipta pun begitu meriah. Lantas benarkah pada syukuran ulang tahun semalam, Anang kembali mendapatkan kejutan dari Aurel dan juga Azriel? Lalu bagaimana dengan perayaan ulang tahun Bunga Citra Lestari?